Oke teman-teman, kalian sudah nonton nggak video Prabowo ketika tampil di Kadin ya? Video lengkapnya teman-teman. Ini jadi olok-olok para netizen ya. Apa mungkin karena jawaban Bapak Prabowo yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh para peserta yang hadir di Kadin, atau mungkin hal lainnya. Tapi memang ini jadi olok-olokan para netizen ketika Prabowo tampil di Kadin. Seperti apa olok-olokannya, kalian lihat sendiri ini teman-teman ya, video-video kreatif dari para netizen ini teman-teman. Respon orang-orang kaya ketika mendengar Prabowo dan Anies menyampaikan gagasan dalam alokasi sumber daya. Sekali lagi ini berhubungan lagi. Ini ceritanya Prabowo ditanyakan ya, dengan hilirisasi diberi pertanyaan dan ini jawaban dari Prabowo ya. Dengan nilai tambah tentunya penerimaan pemerintah tambah. Tapi kok ada diedit kayak bunyi jangkriknya? Apa karena mungkin kehendak politik alokasi lebih banyak? Kayak kosong teman-teman ya, kayak sepi ya. Bunyi jangkrik aja yang ada. Kecil dan sebagainya. Parah nih netizen ini. Juga yang saya sebut tadi ya, pembelanjaan. Ini perlu keberanian lagi. Tapi juga para peserta yang hadir juga para pemirsa ini kok diam juga. Sebetulnya kayak moderator kayak kosong gitu. Bicara pertanian ini nggak bisa. Jadi wajar sama netizen itu dikasih suara jangkrik teman-teman ya. Boleh Pak, boleh. Oke. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda. Khusus kita diskusi 5 jam di Hambal. Bagaimana? Setuju ya. 5 jam. Setuju Pak, setuju. Bukan. Saya ini 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalian ketawa kan? Kalah itu sedih loh. Ketawa lagi kalian ini. Aduh, inilah orang Indonesia. Ada temannya yang sedih dia ketawa. Tapi begini ya, begini. Anda perhatikan nggak? Selama saya bersaing di debat dimanapun, Anda lihat saya masih bersahabat sama beliau. Orang merasa aneh. Tim saya waktu itu, tim kampanye marah-marah sama saya habis debat. Bapak kenapa enggak? Saya bilang ya gimana ya, saya merasa bahwa banyak pikiran Pak Jokowi benar. Untuk apa saya sanggah kalau saya setuju ya. Jadi falsafah kita harus benar. Kita boleh dengan idealisme menganggap bahwa akan ada free market terus, pasar bebas terus, dan saya kira kita terlena bahwa kita anggap kadang-kadang lebih murah import, lebih murah. Tapi saya setuju kita harus mulai dari dasar, dan untuk itu kuncinya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini begitu penting. Jadi dalam strategi hilirisasi kami, yang kami akan teruskan strateginya Pak Jokowi, kami di buku ada, kami sudah punya peta, kami sudah punya rencana yang kita sebut pohon industri dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai dari bahan-bahan tanaman, bahan laut, untuk justru membangun dasar dari semua. Jadi hilirisasi artinya semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Makanya industri petrokimia, kilang-kilang petrokimia, semuanya harus kita kembangkan secara masif. Ini sudah kita petakan ya kan. Kita butuh kurang lebih investasi 545 miliar dolar untuk 21 komoditas. Dan kalau kita lihat satu persatu komoditas tersebut sudah kita buat pohon industrinya, di mana nilai tambahnya akan naik berpuluh kali, termasuk industri farmasi, termasuk obat-obatan, dan karena mungkin isinya nggak ada, mungkin dikiranya itu isinya nggak ada teman-teman ya, kosong gitu.
narasinya juga gagasannya zong, jadi dikasih suara jangkrik. Dengan hilirisasi kita bisa dapat nilai tambah, ya. Dengan nilai tambah tentunya penerimaan pemerintah tambah. Tapi kalian perhatikan juga orang yang hadir sekali lagi ini bengong, ini dengerin apa gitu ya, kayak gitu ekspresinya ya. Apa dia terkesima juga ya dengan apa yang disampaikan Prabowo. Juga yang saya sebut tadi. Apa karena memang gak ada isinya? Pembelanjaan. Ini perlu keberanian lagi, perlu will lagi, kehendak. Lalu kami tentu ini agar pendekatan kolaborasi asli berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Anies di acara yang sama teman-teman, di Kadin. Teman-teman para pimpinan Kadin daerah dengan kita ingin membangun seluruh Indonesia, we need your help, we need your partnership. Kami membutuhkan bantuan, kami membutuhkan kemitraan dari pelaku-pelaku usaha itu. Jakarta adalah masa kini dan masa depan. Tetap akan ada, tetapi wilayah daerah seluruh Indonesia itu adalah the real future of Indonesia. Iya. Ya. Terima kasih Pak Anies. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Anies. Terima kasih Pak Anies atas waktunya yang sudah jauh-jauh datang khusus ke Jakarta hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan kalau Pak Anies jadi presiden, semoga apa yang disampaikan tadi bisa terwujud. Ya, pesertanya sama, juga acaranya sama, karena ini program ya yang diadakan oleh Kadin ini, dan para capres saya rasa punya kewajiban untuk hadir. Selain dia ingin menunjukkan, menjelaskan wacananya, ingin menjelaskan gagasannya, ini merupakan panggung kampanye terbesar ya, meskipun tidak diprogram oleh para peserta pemilu teman-teman. Ini dari swasta yang mengadakan, jadi ini merupakan panggung kehormatan, juga panggung untuk membuktikan bahwa para peserta atau para capres itu punya gagasan ya, punya konsep ke depan. Orang-orangnya yang hadir juga bukan orang sembarangan teman-teman di Kadin ini ya. Jadi wajar kalau capres hadir pasti itu kalau diundang teman-teman. Nah ini kalau Anies Baswedan ini teman-teman, kalian sudah pasti tahu ya. Yang beredar ini informasinya dari acara Kadin ini, Anies memang unggul telak teman-teman dari Prabowo dan Ganjar. Baik viewsnya, penontonnya di media sosial, durasi juga teman-teman, durasi ketika Kadin mengundang para capres ini. Nah itu dia. Mungkin karena Bapak Prabowo tidak pintar omon-omon ya. Seperti yang dia ucapkan, tidak begitu fasih omon-omon. Dia maunya kerja nyata. Tapi kalau perlu juga ya dia ajak diskusi seperti ini teman. Kalau nggak bisa ngomong ya susah juga kalau melakukan diplomasi dengan negara lain teman-teman. Bisa-bisa nggak didengar, cuman hadir saja. Itu pentingnya omon-omon. Gimana nih menurut kalian? Penampilan dari kedua atau ketiga capres di acara Kadin itu, kayaknya yang banyak olok-olokannya ya memang Prabowo teman-teman ya, karena memang apa yang dia sampaikan banyak yang berkomentar tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh para peserta Kadin. Dia hanya menjawab ngawur saja, ngalir saja, begitu kalau kita baca di komentar-komentar media sosial terkait hal ini teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai terakhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.